jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kita semua. Kita sudah lalui 2 bulan di tahun 2021. Pada pagi hari ini kita masuk dalam minggu pertama di bulan Maret tahun 2021. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Hambanya akan menahbiskan ibadah kita, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian, terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Ibadah kami pada hari ini jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Nats pembimbing kita terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17 yang mengatakan demikian. Hendaklah segala ucapan dan perbuatan saudara layak mewakili Tuhan Yesus, dan datanglah bersama Dia ke hadirat Allah Bapa untuk bersyukur kepadanya. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah yang dari Tuhan. Kita ada hingga pada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pada pagi hari ini kita mau datang menyembah dan memuji Dia Allah kita yang hidup. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Pagi hari ini kita mau datang lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita ada pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih setianya Tuhan. I'm here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live
Mari kita sembah Dia, Allah kita yang hidup, Allah yang menganugerahkan keselamatan bagi hidup kita. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk anugerah dan kasih-Mu yang melimpah, yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ini hati kami ya Bapa, bahwa kami lebih dalam menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Forever I will praise your. Forever I will praise your name. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk hari yang indah yang Kau berikan bagi kami, jemaat-Mu yang Kau kasih, dan hamba sebagai pengkhotbah Kau juga memberkati. Kiranya acara ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga jemaat diberkati dimanapun mereka berada, di rumah maupun di gereja maupun dimanapun mereka berada. Biar karya Roh Kudus bekerja sehingga kami dihibur kembali oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan kembali iman kami bertumbuh. Di masa-masa ini kami boleh semakin giat lagi melayani Tuhan, semakin kami mengenal Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang hidup, yang menghidupkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang ada di rumah, di gereja maupun di mana saja. Hari ini kita sungguh boleh mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang temanya sangat luar biasa. Hindari kebohongan iman, yang diambil dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 14. Galatia 3 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi sebagai berikut. Dikatakan demikian, hai orang-orang Galatia, hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalib itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu.
Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberikan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena itu orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Demikianlah firman Tuhan yang baru dibacakan. Kita bersyukur, berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Diberkatilah dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah maupun di gereja dan juga di lain tempat, kita boleh bersukacita bahwa Paulus ini luar biasa, bahwa hatinya adalah hati misi. Karena dari Galatia pasal 1 ayat 1 telah dijelaskan dengan sangat jelas. Ini perkataan yang luar biasa. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia tekankan, dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan dari Allah. Paulus menulis surat ini sungguh kepada jemaat di Galatia dalam perjalanan misinya dengan Barnabas, adalah sahabat yang sungguh membawa Paulus dari dia bertobat, memperkenalkan kepada orang lain bahwa inilah rasul yang baru sungguh menerima Kristus dan mereka sungguh adalah rasul yang diberkati, jangan luar biasa. Dalam kitab Galatia ini ada dua hal yang penting yang perlu dicatat. Pertama, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu-satunya untuk manusia diselamatkan? Yang kedua, apakah ketaatan kepada upacara-upacara dan peraturan-peraturan hukum Taurat dari perjanjian lama diperlukan untuk peroleh keselamatan dalam Kristus Yesus? Dan Rasul Paulus melihat bahwa di dalam kehidupan pelayanan dia memenangkan orang Galatia yang sudah dimenangkan dalam pelayanan misi yang luar biasa itu, ada guru-guru palsu. Nah ini, sekarang guru-guru palsu pun sudah merambah di Jakarta, bahkan ada di berbagai kota. Bahkan mereka berkata, kita tidak setunggu lagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita sudah datang, kita nggak perlu kedua kali lagi datang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nggak perlu, padahal ini adalah salah satu yang dikatakan orang yang punya keuangan sangat hebat, punya gereja besar di satu tempat, tapi mengajarkan kita tidak perlu menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini apakah bukan guru palsu? Nah, pada saat itu jemaat di Galatia, orang-orang yang baru diselamatkan itu
Mereka diajarkan oleh guru-guru palsu mengacaukan sehingga mereka dikatakan lagi memaksa mereka disunat dan menerima hukum Taurat sebagai syarat untuk diselamatkan. Perihal inilah membuat Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia dengan satu perkataan yang sangat menohok sekali. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang mempersona kamu? Itu Galatia 3:1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersona kamu? Bukankah Yesus Kristus salib itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? You foolish Galatian. Ini perkataan yang sungguh Paulus sangat menyesalkan. Kenapa engkau sudah mendengarkan bahkan berita salib yang sudah disampaikan, bahkan dikatakan lagi dengan dilukiskan dengan terang di hadapan kamu, tapi kamu terkecoh dengan guru-guru palsu. Sini dikatakan bodoh dalam bahasa asli Greka adalah anotos, artinya bodoh. Kalau orang Betawi bilang otak lu didengkul ya. Itu salah satu contoh sangat monohok dari Paulus. Kamu kok sangat begitu bodoh gitu. Anotos, orang yang tidak punya pengertian yang benar. Atau satu hal lagi, perkataan yang lain, siapa yang mempersona kamu? Dalam bahasa Greka dikatakan kaskaino. Siapa yang membuat kamu begitu dipersona? Biasa yang mempersona orang kan ada perempuan cantik ya, atau siapa. Ini ajaran palsu membuat kamu dipersonakan. Kaskaino adalah bahasa asli ada menggiurkan. Siapa yang menggiurkan kamu? Ini membuat jemaat itu tergiur dengan satu ajaran yang bukan lagi ajaran benar, tapi yang palsu. Paulus berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil, hanya mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Why? Kenapa kamu dipersonakan? Jadi bagaimana sekarang? Apakah kau cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saudara kekasih, dalam kita membangun jemaat, dalam pelayanan, dalam melihat kemurahan Tuhan, banyak hal yang ini, pertanyaan ini perlu kita simak. Apakah engkau mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Bukankah Kristus yang tersalib itu sudah dilukiskan sangat jelas di depan kamu? Paulus sudah melukiskan bagaimana Yesus mati, bagaimana Dia bangkit di hari ketiga, dan bagaimana Dia menderita amat sangat sebagai kemanusiaan. Dia sebagai manusia, Dia berinkarnasi dari Allah yang Maha Kuasa menjadi seorang manusia yang harus merasakan kemanusiaan dan menderita. Tapi mereka dibutakan oleh guru-guru palsu. Bahkan Dia berkata, aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dalam Galatia 2 ayat 20. Paulus menekankan lagi, I've been crucified with Christ and no longer live, but Christ live in me. Jemaat dikasih oleh Kristus. Kristus hidup di dalam kita, berarti Dia adalah sumber kekuatan yang memberikan kehidupan. Aku telah mati, kita semua telah mati. Harusnya kita binasa oleh dosa-dosa kita, tapi Kristus mati demi saudara dan saya. I was saved by God. You were saved by God. I was called by God. You were called by God. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dipanggilkan. Kenapa kamu, hai orang Galatia, you are foolish? Kenapa kamu menjadi bodoh? Nah, pertanyaan Paulus juga bisa terjadi dalam sekarang. Kalau mungkin dalam gereja, berapa orang mengandalkan alih guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, atau mereka mengajar yang jelas. Kadang-kadang kita berpikir, siapakah yang mempersonakan kamu? Who bewitched you? Siapa yang mempersonakan kamu? Siapa? Sehingga mereka terpersona. Ingat, Paulus tekankan kembali, Injil adalah kekuatan Allah. Itu sebabnya Paulus dalam melakukan misinya, dia selalu mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam kitab Filipi 1. Luar biasa. Jadi Injil Kristus itu memiliki 4 sifat yang pasti. Ini inti dari doktrin. Karena Injil Kristus memiliki 4 sifat yang pasti. Yang pertama menebus.
Nah, menebus ini terbagi lagi dalam 4. Sacrifice of substitution. Bagaimana Kristus mengambil alih semua hal yang harusnya saudara dan saya yang harus kena hukuman. Tapi dia mengambil alih, sacrifice of substitution. Yang kedua, sacrifice of propitiation. Bagaimana dia menanggung murka Allah. Yesus menanggung murka Allah. Harusnya saya dan saudara kita semua menanggung murka Allah yang sangat dahsyat. Tapi Yesus mengambil alih. Itu sebenarnya propisiasi. Yang ketiga, sacrifice of retribution. Bagaimana dia mengambil alih semuanya hal-hal yang saudara dan saya harus tanggung, tapi dia ambil alih semua oleh kematian dan sekali salib. Yang keempat, sacrifice of reconciliation. Bagaimana Yesus membawa kita, saudara dan saya, diperdamaikan pada Allah Bapa di surga. Itulah Injil yang disebut menebus. Ini inti yang Paulus sudah sampaikan. Ini adalah doktrin reformasi yang sangat luar biasa. Menebus. Sifat Injil pertama. Yang kedua, Injil itu adalah echad. Sangat echad. Yang ketiga, Injil adalah absolutus, absolut, tidak bisa diganggu-gugat. Yang keempat, Injil adalah kekal adanya. Itulah saudara kekasih, Injil itu adalah kekuatan Allah. Setiap orang yang percaya pada Kristus, ia sudah memiliki Roh Kudus. Maka Paulus katakan, sia-sialah kamu yang telah kamu alami sebanyak ini. Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, kok kamu sekarang mau mengakhirinya di dalam daging? Saudara kekasih, Paulus berkata, mengapa kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, mengapa sekarang kamu mengakhiri dalam daging? Pada umat di Efesus, Paulus katakan dalam Efesus 1 ayat 13-14. Rasul Paulus berkata demikian, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikan. Jadi setiap orang yang percaya dengan mengaku dan melebihi ada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, dia telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, sah. Kita tidak perlu lagi belajar bahasa roh untuk kita dipenuhi roh. Kita sudah dimeteraikan. Kalau kita mengaku dan melebihi kita percaya pada Tuhan Yesus, sama dengan Abraham percaya, pasal itu dia diberkati sampai anak cucunya diberkati seperti butir pasir di lautan. Sama dengan kita juga anak-anak Abraham. Saudara kekasih, jadi setiap orang percaya, Yesus menganugerahkan roh yang berlimpah-limpah. Dalam Galatia 2 tadi kata, engkau menerima semuanya sangat berlimpah, tapi kenapa kamu mengakhirinya di dalam daging? Kenapa? Saudara kekasih, hidup oleh iman adalah kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Dalam Galatia 3 tadi 6-10. Tidak seorang pun dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Orang benar hidup oleh iman. Kemarin Pak Diki, pendeta hamba Tuhan, pendeta Dr. Diki sudah berkhotbah di dalam Galatia 2. Sudah dikatakan, iman itu bukan main-main, saudara. Iman itu kalau kita memiliki Roh Kudus, Roh memimpin kita. Dari depan Roh Kudus memimpin, dari belakang dia menopang kita. Jadi itu kekuatan Roh Kudus sangat luar biasa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kita adalah manusia ciptaannya yang paling berharga. Mengapa kamu mau dibohongin oleh ajaran-ajaran palsu? Who be with you? Siapa yang mempersoalkan kamu? Siapa yang membuat engkau menjadi kaskaino gitu? Siapa? Nah, hari ini kita ada berapa hal penting. 3 jalan keluar. Bagaimana menghindari kebohongan iman ajaran-ajaran palsu? Pertama dan utama adalah fokus on Jesus Christ. Kita fokus, mata kita fokus kepada pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan. Kita fokus karena apa? Karena fokus pada firman yang kudus, esa dan yang absolut, maka kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Kita tidak digonjang-ganjing oleh ajaran-ajaran palsu. Kita tidak dihebohkan, kita tidak dipersoalkan dengan ajaran-ajaran palsu yang menggiurkan. Tapi kita sungguh fokus pada ajaran firman-Nya. The word of God, firman Tuhan itu segala-galanya. Enggak ada yang lain. Tidak ada ajaran hebat. Ajaran hebat adalah ajaran yang Tuhan Yesus sudah katakan, itu di dalam Alkitab jelas sekali bahwa dialah yang telah berbicara. Dia yang telah menjamin hidup kita dan memberikan hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Dia yang menjamin, dia adalah jalan, he's the way. Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah jalan kebenaran hidup. Bahkan dia adalah terang dunia.
Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah pintu keselamatan. Yesus adalah kebangkitan hidup. Dan hidup itu membuat kita kembali merasakan barang siapa yang percaya pada Yesus, dia hidup, dia mati, tapi dia tetap hidup karena Kristus sudah menebus kita. Maka kita tidak pernah memiliki kematian kekal, tapi kita memiliki kehidupan kekal. Itu yang luar biasa. Kemudian Kristus adalah Mesaya, dia adalah Mesias, the Son of God, the Holy One, yang kudus, anak Allah yang hidup. Dan dialah Raja Damai itu. Saudara kekasih, fokus on Jesus. Mari jemaat, fokus pada dia. Jangan kita diganggu gonjang-ganjing oleh ajaran palsu. Kita dijadikan hidup ini berarti. Kita menjadi pelayan Tuhan, kita menjadi pelayan yang dapat dipercaya. Kita jadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan dapat dipercaya. Semuanya karena apa? Roh Allah ada dalam diri saudara dan saya. Oleh sebab itu mari saudara kekasih, kita fokus pada Tuhan Yesus. Yang kedua, mari jadilah pelaku firman yang taat dan setia. Karena Yesus berkata dalam Lukas pasal 6 ayat 46. Dalam Lukas pasal 6 ayat 46 berkata, mengapa kamu berseru kepadaku padahal tidak melakukan apa yang kukatakan? Nah, jangan sampai kita berseru pada Yesus. Dalam Matius 7, aku sudah buat gini, sudah mau menyesal. Kita berseru, tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kata Tuhan Yesus, hanyalah engkau, aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen duniawi yang tidak menjadi pelaku firman yang taat dan setia. Marilah kita menjadi seorang pelaku yang taat. Yakobus berkata, Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman yang setia dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak, kamu menipu diri sendiri. Saudara kekasih, luar biasa. Marilah kita membangun gereja menjadi pelaku firman yang taat, yang setia. Sehingga pada saat kita menghadap Allah kelak sebagai sumber keselamatan kita, kita berkenan di matanya. Maka saudara kekasih, itu sebabnya kita tetap fokus, kita tetap menjadi pelaku firman yang taat. Yang ketiga, kita tetap konsisto, artinya kita tidak berjalan kiri kanan. Konsisto dalam bahasa Latin adalah kita fokus berjalan tetap konsisten dalam membangun hidup dan pelayanan. Kita belajar dari Rasul Paulus bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di gereja maupun di rumah dimanapun saja berada. Siapakah yang mempersonalkan kamu? Siapakah? Tidak ada yang lain. Only Jesus Christ. Jesus Christ. Hanya Yesus. Kepada Yesus kita percaya. Only Jesus Christ we believe. Kita percaya hanya kepada Yesus. Karena apa? Kristus adalah pusat daripada kekristenan. Christ is the center of Christianity. Itu yang mempersonalkan kita hari ini. Hanya Yesus, hanya firman Tuhan. Sehingga kita boleh membangun pelayanan, kita boleh menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya, kita boleh menjadi pelayanan Tuhan yang dapat dipercaya. Karena kita percaya pada satu, hanya firman Tuhan yang menghidupkan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan statement dari Rasul Paulus yang luar biasa. Siapakah yang mempersonalkan? Tuhan Yesus, hari ini kami mau berkata bahwa yang mempersonalkan kami adalah Engkau Yesus, the Son of God. Engkau lah Mesias, anak Allah yang hidup. Sebab kami sudah diselamatkan oleh Engkau. Kami sudah dibeli, kami sudah lunas dibayar oleh darah-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh belajar untuk satu hal, tetap setia pada Engkau. Untuk tetap tidak tergoncang-gancing oleh iman yang palsu, tapi kami tetap konsisten dengan iman kami. Yaitu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Di layar monitor tertera nomor rekening gereja. Mohon agar persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar monitor Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk mencantumkan
nama pengirim ataupun nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan baik melalui transfer ataupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan Yesus untuk pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan rumah tangga, di dalam usaha kami, di dalam pelayanan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu boleh memberikan persembahan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami untuk anugerah dan kasih sesetia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang dikumpulkan dan Tuhan juga menolong untuk majelis jemaat di tempat ini untuk boleh mengelola keuangan ini menjadi alat Tuhan, memperluas kerajaan Allah lewat gereja Tuhan. Terpuji nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mengiringi kita dalam memberikan persembahan, kita angkat pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi, Dialah segalanya. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di sini maupun kita yang ada di rumah, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang setia, menolong dan memberkati hidup kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah menolong dan memberkati. Secara khusus kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah boleh nyatakan bagi kami. Kami bersyukur firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami sudah diberitakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur
semua hamba-hambamu yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa untuk tim media yang terus setia mengupayakan agar ibadah ini sehingga dapat berlangsung setiap minggunya dan dapat diikuti oleh seluruh jemaat di rumah masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kategorial, baik sekolah minggu, pemuda, doa misi dan konseling, boleh tetap dapat berjalan. Walaupun dilakukan secara terbatas oleh karena pandemi, tapi tidak membatasi firman Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mau menaikkan doa dan permohonan kami kepada Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul di dalam berbagai-bagai persoalan hidup. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul di dalam pekerjaan, usaha dan perekonomian keluarga. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan, kepada-Mu kami menaruhkan pengharapan kami. Tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19 atau jemaat-jemaat yang sedang terbaring lemah. Kami teringat untuk keluarga Pak Sipayung. Juga kami teringat untuk Ibu Hana pasca operasi beberapa hari yang lalu. Tuhan, berikanlah semangat, kekuatan, hikmat dan kemampuan untuk percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberikan kesembuhan. Biarlah lewat makanan, minuman serta obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, Tuhan berkati untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang masih di dalam pendidikan dan studi mereka. Juga anak-anak kami yang sedang menata masa depan mereka. Tuhan Yesus berkatilah. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga teringat Tuhan untuk keluarga Pak Diki. Tuhan berkatilah Pak Diki dan Ibu serta anak-anak sebagai gembala di tengah-tengah jemaat di Korintus. Kami berdoa Tuhan tolonglah, tambah-tambahkan kekuatan kesehatan bagi hamba-Mu. Biarlah Tuhan di dalam menjalani masa tua, Tuhan yang terus menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang terpanggil menjadi misionaris. Mereka yang Tuhan pakai untuk menyampaikan misi Allah bagi suku-suku yang belum terjangkau, suku-suku yang belum mengenal kasih Tuhan, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tuhan berkatilah, lindungilah mereka. Tuhanlah yang menjadi penolong atas setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di dalam pelayanan. Jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk menjadi buah pelayanan, biarlah itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Pit Hengkesa. Kami berdoa untuk keluarga Pak Happy Maradian. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Adi Bulima, Pak Zakir Manalev, keluarga Pak Joli dan Ibu Yani, juga untuk keluarga Pak Abner dan Ibu Jeli, Saudara Daniel Dongmo dan juga Harmono, bahkan yang lain yang Tuhan kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Bapa, berkatilah mereka. Biarlah Tuhan yang terus bersama dengan mereka. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan, mereka dapat melampaui semua persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk sidang sinode yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati majelis sinode, bahkan seluruh panitia Tuhan yang sudah berjerih lelah untuk mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan demi terselenggaranya acara sidang sinode ini. Tuhan memberkati seluruh sarana-sarana, bahkan prasarana yang dibutuhkan Tuhan untuk acara ini. Karena untuk pertama kalinya sidang sinode dilakukan secara online. Biarlah Tuhan yang boleh menolong memberkati supaya tidak ada kendala-kendala di dalamnya. Terima kasih Bapa. Anugerahkan jugalah
kekuatan dan kesehatan bagi seluruh panitia dan peserta sidang. Tolonglah juga agar semua peserta sidang pun boleh dapat menjaga protokol kesehatan, sehingga semua kami ada dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari virus-virus yang saat ini ada. Terima kasih Bapa. Tuhanlah yang mengambil alih persidangan nantinya, sehingga setiap kebijakan-kebijakan bahkan keputusan yang diambil seturut dengan kehendak Tuhan. Juga di dalam pemilihan bahkan menentukan ketua di sinode nantinya, Tuhan campur tanganlah. Sehingga siapapun yang terpilih nantinya Tuhan, itulah yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin dan membawa GMI lebih baik ke depannya. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah pemerintahan kami dari pusat sampai dengan daerah. Berilah hikmat dalam memimpin bangsa kami ini Tuhan. Tolonglah pemerintahan kami di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa juga untuk upaya pemerintah di dalam pengadaan vaksin untuk meredam pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong, kami bersyukur kalau saat ini sudah memasuki tahap kedua untuk penyuntikan vaksin ini. Tolonglah ya Bapa, supaya biarlah seluruh masyarakat Indonesia pun nantinya boleh mendapatkan vaksin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan pemerintah di dalam menangani berbagai bencana di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan, kami berdoa, tolonglah ya Tuhan, secara khusus untuk masyarakat yang mengalami musibah, Tuhan, yang terdampak oleh karena bencana ini. Tolonglah ya Bapa. Ingatkanlah kami untuk terus berseru kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Tuhan ada pertolongan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pulihkan bangsa kami. Tuhan, hanya kepadamu kami menaruhkan pengharapan kami. Dengarkanlah doa kami dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Mari Tuhan sempurnakan dengan doa sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita sudah diberkati oleh Tuhan lewat pujian dan terlebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Biarlah di dalam menjalani hari-hari kita sepanjang minggu ke depan, kita tetap memegang janji Tuhan bahwa Dia Allah setia dan adil. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari pegang terus tangan Roh Kudus setia akan menemani kita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah kepada segala
Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kepadamu oleh kenikmatan ibadah ini. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami memberi kami semangat menghadapi pandemi yang begitu besar, yang begitu mempengaruhi manusia, roh dan jiwa. Kami berdoa supaya kiranya pemerintah dipakai Tuhan untuk menghadapi pandemi ini. Kami juga pada saat ini menaikkan syukur atas ulang tahun dari Ibu Theodora Sihombing pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret kami doakan supaya Tuhan, hamba-Mu ini dikuatkan dalam pekerjaan dan juga dalam ibadah. Tiap-tiap hari Tuhan memberi semangat, bahkan Tuhan memberi juga berita-Mu senantiasa tiap hari, menguatkan dan menetapkan langkah-langkah hamba-Mu ini dalam berkarya bagi Engkau Tuhan Yesus, baik di pekerjaan dan juga di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus ke dalam tangan-Mu untuk berkarya di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan dirimu dan terimalah berkat Tuhan senantiasa. Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat, ambillah waktu teduh sementara ini, kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu
dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.